Selamat siang pemirsa, TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Siang. Hari ini Kamis 23 Oktober 2025. Saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Akbar Syam, inilah Klik Indonesia Siang selengkapnya. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan mencatat lebih dari 10.000 kasus online scam atau penipuan daring melibatkan pelaku warga negara Indonesia terjadi sejak 2020. Kita awali Klik Indonesia Siang, Saudara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Kedatangan Presiden Brasil merupakan kunjungan balasan usai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Brasil pada Juli 2005 lalu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis 23 Oktober 2025. Selain akan memperkuat hubungan kerjasama kedua negara, kedatangan Presiden Brasil merupakan kunjungan balasan usai Presiden RI Prabowo berkunjung ke Brasil pada Juli 2025. Saat melakukan pertemuan empat mata, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedua negara memiliki kesamaan. Selain itu, Kepala Negara memuji kebijakan Presiden Brasil yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. I personally admire you, Your Excellency. I've copied many of your policies because you attach the same importance, great importance, to the welfare of your people. That is also my highest priority, is the welfare of the Indonesian people. Once again, welcome, and I look forward to our meeting today. Thank you very much. Saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Lula di Brasilia, Brazil pada Juli 2025, Presiden Prabowo mengundangnya untuk berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2025, sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-80 pemimpin Brasil tersebut di Jakarta. Presiden RI Prabowo mengungkapkan dirinya dan Presiden Brasil Lula memiliki tanggal ulang tahun yang berdekatan pada Oktober. Presiden Brasil Lula lahir pada 27 Oktober 1945, sedangkan Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951. Presiden Brasil Lula akan berusia 80 tahun, sedangkan Presiden RI Prabowo telah menginjak usia 74 tahun pada Jumat 17 Oktober 2025. Presiden RI Prabowo menyebut akan menyiapkan perayaan khusus di Jakarta sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Brasil. Saudara, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bersama Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Peninjauan dilakukan setelah kedua kepala negara melaksanakan pertemuan bilateral. Pada kunjungan kerja di Indonesia, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bersama Presiden Prabowo Subianto akan meninjau pelaksanaan MBG setelah kedua kepala negara melaksanakan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan kerja Presiden Brasil ini merupakan kunjungan balasan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Brasil pada bulan Juli tahun ini. Saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Lula di Brasilia, Brasil pada Juli 2025,
Presiden Prabowo mengundangnya untuk berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2025 sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-80 pemimpin Brasil tersebut di Jakarta. Presiden Brasil Lula da Silva tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta disambut oleh upacara jajar pasukan kehormatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan mencatat lebih dari 10.000 kasus online scam atau penipuan daring melibatkan pelaku warga negara Indonesia terjadi sejak 2020. Selain itu, tercatat kasus yang pelakunya beraksi hingga ke Afrika Selatan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI Juda Nugraha menjelaskan, para warga negara Indonesia atau WNI yang terlibat tersebut awalnya hanya berada di Kamboja, namun kemudian menyebar ke 7 negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, serta 3 negara di luar Asia Tenggara. Ia mengatakan tidak semua dari 10.000 kasus tersebut melibatkan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun ada yang secara sukarela mengambil pekerjaan dalam sindikat penipuan daring. Iming-iming gaji yang tinggi menjadi faktor utama bagi para WNI tersebut mau terlibat dalam penipuan daring. Dir PWNI, Kemenlu RI mengatakan, ditemukan kasus WNI yang sudah bekerja di tempat yang layak di luar negeri justru beralih ke sektor penipuan daring karena tawaran gaji yang lebih tinggi. Selain itu, adanya pelaku kambuhan yang mengulangi keterlibatannya dalam aktivitas penipuan daring setelah dipulangkan dengan bantuan pemerintah ke Republik Indonesia. Dir PWNI Kemenlu RI menegaskan, bagi para pelaku penipuan daring yang sukarela memilih pekerjaan tersebut, mereka akan dapat dipidana karena bekerja di sektor yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia. Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa East Asia Summit yang merupakan rangkaian KTT ASEAN ke-47 di Malaysia berencana akan mengeluarkan pernyataan terkait dengan online scam atau penipuan daring. Pertanyaan ke Pak Kadir, bagaimana ASEAN dan Indonesia? Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kemenlu RI Sidarto R. Suryodipuro mengatakan pembahasan isu ini akan dimasukkan dalam dokumen hasil KTT yang saat ini masih dalam proses negosiasi. Ia menjelaskan pernyataan mengenai permasalahan online scam di Asia Tenggara tersebut merupakan usulan dari Amerika Serikat dan telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai peserta KTT. Ia menilai kejahatan siber seperti online scam telah menimbulkan dampak signifikan di berbagai negara, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara. Sidarto mengatakan pembahasan mengenai kejahatan siber lintas negara juga terus dilakukan di luar rangkaian KTT, termasuk melalui mekanisme kerjasama ASEAN yang fokus pada penanggulangan kejahatan transnasional. Dari sekitar 80 outcome documents dari seluruh rangkaian KTT, salah satunya adalah dari East Asia Summit. Rencananya ada statement on online scam yang sedang dibahas, sekarang sedang dinegosiasikan. Ini adalah gagasan dari Amerika Serikat dan tampaknya memang mendapat dukungan luas, minimal dari ASEAN, karena dampak dari online scam ini memang kemana-mana. Kementerian Luar Negeri mencatat sejak tahun 2020 ada lebih dari 10.000 warga negara Indonesia atau WNI yang terlibat dalam praktik online scam atau penipuan daring di luar negeri. 10.000 lebih warga negara Indonesia yang terlibat dalam praktik online scam itu tersebar di 10 negara di dunia.
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menanggapi rencana pembelian helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat. Syafri mengatakan masih harus memastikan kebenaran informasi tersebut kepada pihak pengguna, yakni TNI. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan belum mengetahui adanya informasi terkait rencana pembelian alutsista helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat. Syafri mengatakan Kementerian Pertahanan sebagai institusi akan mematuhi regulasi yang ada, termasuk keputusan Presiden dan hasil evaluasi yang dilakukan TNI. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengaku tidak bisa berkomentar banyak soal pembelian helikopter tersebut. Sebagai pengguna, Agus memastikan instasinya akan mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertahanan dalam pengadaan helikopter Black Hawk. Indonesia sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Hal ini tertuang dalam perjanjian kerjasama PT Dirgantara dengan Sikorsky pada Agustus 2023 di Washington, Amerika Serikat. Rencananya Indonesia akan memiliki 24 unit helikopter Black Hawk dengan daya angkut berkapasitas 4.695 kg dan daya angkut eksternal sebesar 4.082 kg. Saudara, informasi terkait dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto akan kami rangkum dalam segmen Cinta Negeriku berikut ini. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai pelaksana program makan bergizi gratis saat ini diwajibkan memiliki hasil sertifikasi layak higien dan sanitasi SLHS dari Dinas Kesehatan. Sertifikasi itu sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan pangan bagi ribuan penerima manfaat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cibatu Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah beroperasi sejak Agustus 2025, melayani lebih dari 3.600 penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan menyusui. Ketentuan yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan program MBG, yakni pemenuhan standar di setiap dapur, baik dari sisi kebersihan, kualitas bahan baku, hingga pengelolaan limbah. Hal ini diungkapkan Kepala SPPG Cibatu Kabupaten Sukabumi, Ayep Hidayatullah, yang menjadi salah satu dapur percontohan di Kabupaten Sukabumi, menerapkan standar kebersihan untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan yang disiapkan. Sesuai aturan terbaru, SPPG harus mengajukan sertifikat layak hygiene dan sanitasi SLHS yang menjadi standar wajib seluruh dapur program MBG hingga akhir bulan ini. Nah, untuk SPPG Cibatu, alhamdulillah untuk pelatihan penjama makanan sudah kita lewati kemarin hari Minggu. Terus ada pengujian sampel juga, dari mulai sampel air, sampel makanan, termasuk sampel usap alat, itu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Alhamdulillah kita juga itu sudah dilalui. Untuk proses itu kita tinggal menunggu hasil. Dan terakhir itu mungkin IMB untuk pemilik bangunan ini. Kita sudah melalui proses itu, tinggal menunggu hasil. Ayep Hidayatullah menuturkan SPPG Cibatu terus melakukan penerapan protokol kebersihan yang ketat dan pengawasan gizi dari tenaga ahli gizi. Melibatkan warga sekitar sebagai puluhan relawan dan bahan baku sebagian besar dari UMKM lokal, SPPG Cibatu diharapkan dapat menjalankan program MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045. Saudara, untuk memastikan keamanan makanan yang akan dikonsumsi, SPPG di Aceh Jaya mempercepat proses sertifikasi SLHS. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI M. Hairil Bashar langsung dari Aceh. Selamat siang Hairil, silakan informasi Anda selengkapnya.
Baik, selamat siang Akbar dan juga saudara melaporkan langsung dari Kabupaten Aceh Jaya. Benar memang saat ini Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG di wilayah Kabupaten Aceh Jaya terus mendorong untuk memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Ya, sertifikat ini sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak Dapur SPPG untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan bagi penerima manfaat, baik itu siswa, ibu hamil maupun balita, itu sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Nah, salah satu ketua Kepala SPPG Dayah Baru Yusrijal mengatakan bahwa saat ini SPPG di Dayah Baru sudah melakukan penjamahan makanan, di mana pihak penjamah sudah melakukan sejumlah uji sampel yang nantinya sertifikat ini akan ditargetkan keluar pada akhir Oktober 2025. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yusrijal tadi, bahwasanya pihak SPPG Dayah Baru berkomitmen bahwa bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap makanan yang disalurkan untuk penerima manfaat, baik itu ibu hamil, balita maupun siswa, itu sesuai dengan standar gizi nasional. Untuk diketahui Akbar dan juga saudara, nantinya sertifikat ini diterbitkan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau melalui instansi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar kebersihan dan juga keamanan pangan. Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, Cut Lisa, yang mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus mendorong sejumlah dapur SPPG yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Di hal ini dianggap penting karena untuk memastikan makanan yang disajikan itu aman, bergizi, bersih bagi masyarakat yang mengkonsumsi makan dari dapur SPPG ini. Untuk diketahui bahwa saat ini ada 4 dapur SPPG yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Kecamatan Tenom Desa Padang Kleng, kemudian Kecamatan Krung Sabi Desa Kabung, kemudian di Kecamatan Krung Sabi Desa Dayah Baru, dan terakhir Kecamatan Jaya Desa Lepe. Nah, program SPPG di wilayah Kabupaten Aceh Jaya ini sudah menjangkau lebih dari 14.077 orang penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, balita dan juga siswa dari tingkatan SD, SMP dan juga SMA. Yang melalui sertifikat SLHS ini diharapkan bagi seluruh dapur SPPG di wilayah Kabupaten Aceh Jaya ini dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan, sehingga bagi penerima manfaat ini dapat menikmati makanan yang bergizi dan sesuai dengan mutu yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Dan ini menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya yang mendorong agar dapur SPPG yang berada di wilayahnya segera memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Jakarta langsung dari Aceh Jaya. Heril Bashir dari Aceh, terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, pondok pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional yang menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Namun kini wajah santri tak lagi hanya terpaku pada kitab kuning dan lantunan doa. Mereka mulai menorehkan karya nyata yang berdampak bagi peradaban. Pondok pesantren memang difokuskan pada pengenalan dan pembelajaran ilmu agama Islam. Namun dengan berjalannya waktu, pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tapi juga bertransformasi menjadi pusat ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan serta kewirausahaan. Pondok pesantren tidak hanya meluluskan dai berbakat, namun juga alumni yang siap untuk berkontribusi bagi masyarakat. Santriwati berkontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang beradab, toleran, dan berilmu. Mereka menjadi jembatan antara nilai-nilai spiritual dan tantangan zaman. Santri-santri kita dituntut untuk berkarya dalam peradaban Islam di dunia ini ya, secara umumnya. Karena jenjang kita SMA ya, plus Bahrul Ulum. Ibarat difokuskan di mapel IPA. Jadi mereka bisa masuk dalam kedokteran, bisa juga daftar di kepolisian, TNI, dan di perguruan tinggi yang lainnya seperti itu. Jadi mereka sudah siap untuk berkecimpung dalam masyarakat. Santri hari ini adalah pemimpin masa depan. Dengan karya mereka tak hanya menjaga warisan ulama, tapi juga membangun masa depan yang lebih cerah. Dari bilik pesantren,
Mereka menyapa dunia dengan gagasan, inovasi, dan semangat perubahan. Walaupun dengan keterbatasan di pesantren karena mereka tidak boleh membawa handphone begitu ya, tapi kami fasilitasi dengan sarana laboratorium, lab multimedia, dan juga mereka ada klub ataupun pilihan semacam ekskul ataupun di bidang multimedia yang mereka senangi, dan disitu mereka bisa mengembangkan bakat mereka untuk menulis ataupun membuat video ataupun membuat suatu karya yang bisa disebarkan atau di-share di media sosial. Di era digital, santri menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dan berinovasi. Banyak dari mereka yang kini aktif menulis buku, membuat konten edukatif di media sosial. Santri bukan hanya penjaga tradisi, tapi juga pelopor perubahan. Karya-karya santri bukan sekedar ekspresi pribadi, melainkan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang beradab, toleran, dan berilmu. Mereka menjadi jembatan antara nilai-nilai spiritual dan tantangan zaman. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Meningkatkan semangat keislaman di kalangan generasi muda, pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Festival Al-Amzat dengan menghadirkan bazar kuliner halal. Berbagai lomba Islamiyah dan tablik akbar digelar dari tanggal 22 hingga 27 Oktober 2025. Memperingati Hari Santri Nasional, pemerintah Kabupaten Tangerang secara resmi membuka Festival Al-Amzat tahun 2025 di halaman Masjid Raya Al-Amzat, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Festival Al-Amzat digelar dalam rangka meningkatkan semangat keislaman generasi muda untuk menyatukan kebersamaan dan memperkuat nilai keagamaan serta mendorong geliat ekonomi masyarakat melalui festival yang inklusif dan meriah. Perlombaan Islami seperti musabaqah Qiraatil Kutub, Rampak Beduk, Mahalul Qiyam, Hadroh, Qasidah, Marawis Fashion Show, Tilawah Gemilang, lomba mewarnai untuk anak-anak hingga kaligrafi digelar mulai tanggal 22 hingga 27 Oktober 2025. Staf ahli Bupati Tangerang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Ahmad Kasori mengatakan Festival Al-Amzat digelar dalam rangka meningkatkan semangat keislaman generasi muda untuk menyatukan kebersamaan dan keberagaman nuansa Islami. Staf ahli berharap Festival Al-Amzat bisa digelar setiap tahunnya. Harapannya masyarakat, khususnya kaum muda, generasi muda, ini bisa tersalurkan dari nilai agama yang tadi kan, normal Islam, sehingga mereka bisa nanti ke depannya untuk mencari suatu bakat di berbagai cabang tadi, dari kutub, dari tilawah dan sebagainya, dari Qur'an, sehingga Kabupaten Tangerang itu akan banjir daripada calon-calon peserta yang untuk persiapan mungkin di tingkat MTQ, tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Bahkan ada yang mewakili di tingkat internasional adalah di Tangerang. Diharapkan Festival Al-Amzat dapat menjaring bakat para peserta untuk ikut sertakan dalam musabaqah tilawatil Quran MTQ tingkat nasional maupun internasional. Dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight.
Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Selamat datang di Woman Inside. Real Talk, Real You. Setiap perempuan punya cerita. Program talk show yang menghadirkan kisah inspiratif wanita dari berbagai bidang. Berbagi pengalaman dan wawasan baru di setiap episodenya. Bersama host Berliana Lovel dan Meisita Lomania. Women's Insight, setiap Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Medan, Sumatera Utara mengalami lonjakan yang signifikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI M. Azril Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Azril. Silakan informasi Anda selengkapnya.
Ya, selamat siang juga Akbar, Natasha, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang benar sekali kasus infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di Kota Medan belakangan ini telah mengalami lonjakan yang cukup signifikan angkanya. Hal tersebut senada dengan data yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan yang mencatat pada bulan Agustus terdapat sekitar 25.715 kasus dan kemudian menembus angka 30.952 kasus hingga bulan September 2025 ini. Hal inilah yang menggambarkan bahwa lonjakan yang cukup signifikan terhadap kasus ISPA ini terjadi di Kota Medan, Akbar dan juga pemirsa. Oleh karena itu, peningkatan kasus ISPA yang telah terjadi di Kota Medan ini salah satunya berada di UPT Puskesmas Gelugur Kota, yang dimana sejak minggu kedua pada bulan September 2025 ini memang telah terdapat jumlah pasien harian ini dengan rata-rata angka belasan orang yang berkunjung setiap harinya, Akbar dan juga pemirsa. Oleh karena itu, terkait tentang lonjakan ini tidaklah tentunya mudah bagi masyarakat Kota Medan lantaran hal ini mengkhawatirkan kasus ISPA ini tidak hanya menyerang kasusnya ini kepada orang tua maupun lansia, namun juga telah menyerang kelompok balita pula, Akbar dan juga pemirsa. Dengan demikian, tim puskesmas dari Puskesmas Kota Medan, utamanya adalah UPT Puskesmas Gelugur Kota, yakni Dr. Depi, mengatakan hingga pula mengkaitkan bahwa hal ini tidak terlepas dari faktor cuaca yang tengah terjadi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, di mana Kota Medan ini tengah memasuki musim penghujan, sehingga kasus ISPA ini terkait tentang influenza ini mudah menyebar, khususnya menyerang kelompok rentan, baik itu balita hingga juga orang tua. Dengan demikian, dari tim medis Puskesmas UPT Kota Gelugur ini telah mengambil sejumlah langkah preventif dan juga edukatif, di mana langkah-langkah tersebut tergambarkan mereka telah melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat yang ada di Kota Medan, utamanya di sekitaran puskesmas, terkait di mana mereka meminta kepada seluruh masyarakat yang khususnya ini melakukan visitasi kepada puskesmas ini untuk menerapkan protokol kesehatan seperti halnya penggunaan masker dan kemudian rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas-aktivitas di luaran, dan yang tak kalah pentingnya adalah mengkonsumsi makanan-makanan bergizi hingga juga mengkonsumsi vitamin dalam setiap harinya. Dan tentunya catatan-catatan ini agar dapat menjadi atensi bersama dan kemudian suksesi dalam penanganan kasus ISPA ini tidak hanya dibebankan kepada dinas-dinas terkait saja, namun peranan penting dari masyarakatnya akan sadar kesehatan menjadi kunci utamanya. Berikut kita simak pernyataan Dr. Devi. Saat ini sih menurut saya ada hubungannya dengan cuaca, karena ya cuaca lagi ekstrim juga ya, hujan, hampir setiap hari hujan. Untuk saat ini banyaknya influenza, virus influenza penyebabnya, terutama influenza A yang paling marak ya. Pasien dengan kasus demam batuk pilek biasanya kita selalu edukasi pasiennya untuk tetap jaga jarak kepada keluarga atau orang sekitar supaya nggak menularkan, karena ya ini kan gampang sekali menular. Jadi kita selalu edukasi untuk pasien selalu pakai masker, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, kemudian saat batuk atau bersin pakai tisu atau sapu tangan, selalu itu sih. Sama ya makan bergizi, minum vitamin, banyak minum air hangat misalnya, supaya tetap fit gitu. Ya, pemirsa, Akbar, Natasha, dan tentunya bagi kita semua untuk menekan laju angka dari kasus ISPA ini, maka kemudian pihak pemerintah melalui tim medis yang berada di UPT Puskesmas Gelugur Kota ini menghimbau kepada masyarakat untuk taat mematuhi peraturan yang telah disampaikan, yakni protokol kesehatan, dan kemudian mulailah untuk hidup bersih, dalam hal hidup bersih secara lingkungan dan juga dari diri sendiri. Karena keberhasilan dari penanganan kasus ISPA yang kini merebak di Kota Medan mencapai angka 30.952 kasus hingga September ini adalah kunci utamanya penanganan secara kolektif dan juga holistik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akbar, Natasha, kita ke Anda. Ya, Azril dari Sumatera Utara, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini.
Dan saudara, kita menuju rekan Aziz Fauzi langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat siang Aziz, ada informasi apa saja yang bisa Anda sampaikan pada Kamis siang hari ini? Terima kasih Natasha dan juga Permisa. Saat ini saya sedang berada di kantor TVRI Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda. Ada dua informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Informasi pertama, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan batas wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara kini memfokuskan langkah pada penataan administrasi desa dan kelurahan terdampak. Hal ini guna memastikan kejelasan status wilayah serta keberlanjutan pelayanan publik di kawasan IKN. Berikut informasinya. Penataan wilayah administrasi di sekitar Ibu Kota Nusantara kini telah memasuki tahap penting setelah penandatanganan berita acara dan kesepakatan batas delineasi IKN antara otorita IKN, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta pemerintah daerah sekitar termasuk Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Kesepakatan ini menjadi landasan hukum dan tata kelola pemerintahan yang memperjelas pembagian administrasi, sinkronisasi tata ruang, serta pelayanan publik. Penegasan batas wilayah juga menjadi fondasi penting dalam transisi menuju pembentukan pemerintah daerah khusus IKN. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar menegaskan langkah ini merupakan tindak lanjut dari penetapan batas wilayah administrasi yang baru disepakati. Pihaknya menilai aspek fundamental satuan pemerintahan kini akan dikaitkan dengan penataan wilayah berdasarkan batas administrasi yang telah diperjelas. Pemerintah daerah pun menyiapkan dua mekanisme penataan utama. Mekanisme pertama yakni perubahan luas wilayah bagi desa atau kelurahan yang hanya sebagian wilayahnya masuk IKN. Untuk entitas administrasi desa atau kelurahan tetap dipertahankan karena mayoritas penduduknya berada di luar kawasan meski luas wilayah akan disesuaikan. Mekanisme kedua yakni penghapusan atau penggabungan wilayah bagi desa atau kelurahan yang sepenuhnya masuk kawasan IKN. Dan berita acara dan kesepakatan batas wilayah delineasi IKN dengan daerah sekitar. Daerah sekitar itu kemarin tuh ada beberapa PPU, Balikpapan, Bukar, termasuk provinsi. Jadi inilah sebetulnya aspek fundamental terkait dengan satuan pemerintahan berkenaan dengan wilayah administrasi. Nah, nanti bagi daerah terutama Penajam Pasir Utara akan kita kaitkan dengan aspek fundamental dari batas wilayah administrasi kepada penataan wilayah. Itu yang pertama, bahwa ada beberapa satuan pemerintahan kita di tingkat bawah baik desa maupun kelurahan yang memang di situ mungkin terpotong, mungkin masuk semua. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti dengan penataan wilayah. Yang terpotong sebagian sebenarnya dan sebagian kecil wilayahnya, kalau memang penduduknya itu masih masuk ke desa atau kelurahan existing, maka tetap dia akan menjadi desa dan kelurahan existing, tetapi yang berubah barangkali nanti dari aspek luas wilayah. Tetapi kalau keseluruhan, maka konteks kita nanti penghapusan desa atau kelurahan dari Penajam Pasir Utara. Nah, kemudian andaikan ada yang masuk itu sebagian penduduk ke IKN, yang tersisakan itu wilayah kehutanannya barangkali, maka wilayah itu akan kita lekatkan kepada satuan pemerintahan terdekat baik desa maupun kelurahan. Maka terkait konteks ini nanti ada juga perubahan berkenaan dengan satuan pemerintahan dari aspek luas wilayah. Sementara itu, dalam kasus wilayah sisa yang berupa hutan atau non-permukiman, area ini akan dilekatkan ke desa atau kelurahan terdekat untuk memastikan tata kelola tetap berjalan. Penataan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kejelasan status administratif serta keberlanjutan layanan publik di daerah terdampak, terutama Kecamatan Sepaku, yang sebagian besar wilayahnya kini menjadi bagian dari kawasan IKN. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Berikut informasinya. Sejumlah ruas di kawasan 1A, 1B, dan 1C kini menunjukkan progres signifikan dengan tingkatan penyelesaian yang telah melampaui 50%. Pelaksana tugas Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumiadilaga mengatakan,
Tersambungnya seluruh akses menjadi kunci penting dalam mempercepat konektivitas antar wilayah di jantung kota Nusantara. Aksesibilitas menjadi prasyarat utama dalam membangun sebuah kota, terlebih lagi dengan adanya Perpres 79 tahun 2025 yang menetapkan IKN menjadi kota politik pada 2028. Pembangunan IKN sendiri memasuki tahap kedua, yaitu melengkapi fasilitas yudikatif dan legislatif. Sementara ini masih dalam proses lelang, targetnya di akhir Oktober atau November 2025 mulai proses pengerjaan. Kita justru sekarang memasuki tahap 2, yaitu melengkapi yudikatif dan legislatif. Nah, ini yang sedang kita dimulai 2025. Sudah mulai dengan pengembangan jalan di kawasan 1B dan 1C. Sebentar lagi kita sedang melaksanakan proses pelelangan untuk gedungnya dan ekosistem pendukungnya. Mudah-mudahan pada akhir Oktober dan November kita sudah bisa mulai bekerja lagi untuk hunian tersebut, untuk kantor tersebut. Kemudian di 2026 huniannya juga bisa kita mulai. Itu. Sebagai tambahan informasi, menurut data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, keseluruhan total panjang jalan yang dibangun di KIPP adalah 226,87 km. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Kembali ke studio, Natasha. Baik, Aziz Fauzi, terima kasih atas setiap informasi yang Anda sampaikan kepada kami. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta menggelar kegiatan literasi data pengawasan pemilu. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berupaya menanamkan pemahaman bahwa pengawasan pemilu tidak hanya soal aturan, tapi juga bagaimana memanfaatkan data dan bukti empiris secara tepat dan objektif. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan kegiatan ini menjadi upaya Bawaslu untuk memperkuat pemahaman publik, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa tentang pentingnya pengawasan pemilu berbasis data dan bukti empiris. Kerjasama ini mencangkup kegiatan penelitian, pelatihan, serta penyediaan akses data dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk memperkuat kualitas pengawasan dan analisis pemilu. Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan Universitas Negeri Jakarta. Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua institusi untuk bekerja sama dalam pengembangan literasi pengawasan pemilu berbasis data. Pengawasan pemilu adalah benteng terakhir agar perebutan kekuasaan politik tetap berada dalam koridor apa yang disebut etika dan apa yang disebut berkeadilan. Semoga forum ini menghasilkan satu kritik, ya, kemudian masukan dalam perspektif yang baru agar bisa memperkaya upaya kolektif kita, ya, dalam memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia. Kegiatan ini juga diisi dengan bedah buku berjudul Dinamika Pengawasan Pemilu, Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan, karya anggota Bawaslu Puadi. Buku tersebut membahas peran penting Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika kepentingan antar aktor politik. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI.
1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka genap berusia 1 tahun. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Saksikan refleksi perjalanan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dalam program khusus 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dialog Indonesia Bicara, Dialog Arah Angin, dan Jendela Negeri. Segmen khusus Buletin Klik Indonesia Pagi, Klik Indonesia Siang, dan Klik Indonesia Petang. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Variety show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Ya saudara, pertama kali dalam sejarah di Kepulauan Anambas, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tarempa bersama pemerintah daerah dan siswa-siswi Pramuka Kepulauan Anambas menggelar Coffee Morning dan Joy Sailing di kapal Republik Indonesia KRI Ciptadi 381. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari keterbukaan dan kedekatan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah laut Indonesia, terkhusus di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas. Komandan KRI Ciptadi 381 Letkol Laut Pelaut Fajar Adha mengapresiasi atas kunjungan dari Pangkalan TNI AL Lanal Tarempa, pemerintah daerah, dan para siswa-siswi pramuka ke KRI Ciptadi 381. Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut Pelaut Romi Sitorus saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Coffee Morning dan Joy Sailing di atas kapal KRI Ciptadi 381 merupakan upaya nyata dalam menjalin komunikasi aktif dan mempererat sinergitas TNI AL dengan unsur pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya. Kita berada di KRI Ciptadi 381. Kita mengundang seluruh Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas dan insan pramuka Sakabari binaan Lanal Tarempa untuk Joy Sailing. Maksud dan tujuannya adalah kita mau meningkatkan sinergitas seluruh lapisan pimpinan daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas Sahtiar mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan Coffee Morning dan Joy Sailing di kapal KRI Ciptadi 381. Tidak ada kesan lain, pesan kepada teman-teman, semangat terus jaga kesehatan, dan terima kasih tentunya sudah menjaga laut kita Indonesia dan terkhusus untuk laut kita Anambas ini. Dan kami tentunya merasa bangga hari ini bisa diundang sama Badan Lanal rekan untuk bersama-sama hadir di sini. Tentunya harapan kami ini terus berlanjut Bapak ya, karena ini bukan hanya konteks tentang acaranya, tapi silaturahmi hari ini saya kira sangat hal yang sangat luar biasa. Sementara itu, perwakilan Kuartir Cabang Pramuka Saka Bahari Kepulauan Anambas Syarifuddin
mengapresiasi atas keterlibatannya bersama para siswa-siswi Saka Bahari Pramuka Kepulauan Anambas di kapal Tricipta di 381. Terima kasih kepada Komandan Lanal Tarempa yang mana telah memberi izin kami untuk ikut sailing di KRI Cipta tadi 8381. Ini adalah kebanggaan kami. Momen ini jarang dapat kita temukan seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kita dari Pramuka, khususnya dari Saka Bahari, untuk ikut serta dalam sailing jas ini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda Kepulauan Anambas, perwakilan Medco Energi, Harbor Energy, Star Energy, dan para anggota Saka Bahari Panglima Samudera. Dari Kepulauan Anambas, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengukuhkan pengurus Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia atau PPMI di Gedung Ali Sadikin, Balai Kota, Jakarta. Guna memperkuat tali silaturahmi antar perempuan Minang dan untuk memajukan budaya Minang, Suherni Syam terpilih sebagai Ketua Umum Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia periode 2025-2029. Kegiatan secara resmi dikukuhkan bersama pengurus PPMI yang dilakukan oleh pemerintah provinsi daerah melalui Kesbangpol DKI Jakarta di Gedung Ali Sadikin, Balai Kota, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ketua Umum PPMI Suherni Syam mengungkapkan bahwa ke depan PPMI akan lebih memperkuat silaturahmi antar perempuan Minang Indonesia dan di dunia. Ia juga mengatakan PPMI merupakan sebagai wadah bagi warga Minang untuk saling berbagi dan memajukan budaya seperti kuliner, fashion show, kain songket, dan terutama UMKM. Suherni mengajak masyarakat luar untuk berkolaborasi dan sinergitas demi kemajuan bangsa dan negara. Kami mengajak seluruh sanak Minang serta seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, berkolaborasi. Mari kita satukan langkah bahu-membahu demi terwujudnya visi perkumpulan ini menjadi perempuan Minang yang berdaya, berbudaya, dan berkontribusi nyata untuk Indonesia. Ya, kami berharap kepada pengurus baru yang telah dikukuhkan oleh pihak Kesbangpol, mudah-mudahan tetap melanjutkan perjuangan dari sebelumnya, yaitu Gundukan Juang, teruslah berkarya, berinovasi, dan berkreativitas tinggi untuk membangun bangsa ini ke depannya lebih baik lagi. Sementara itu, Dewan Pengawas PPMI Dainul Hasan berharap pengurus baru telah dikukuhkan oleh Kesbangpol DKI Jakarta bisa lebih inovasi, kreasi, dan lebih baik dari sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, untuk mengetahui update kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia, kita sudah terhubung dengan reporter Gilang Dejan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat siang, Gilang. Apa saja yang sudah dihasilkan dari kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia? Silakan, Gilang. Ya, selamat siang Akbar dan juga saudara. Memang saat ini pertemuan antara Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta ini masih terus berlangsung begitu. Kami saat ini sedang menunggu bagaimana nanti MOU apa saja yang ditandatangani bersama kedua atau perwakilan kedua negara begitu. Namun tadi kalau dapat kami review kembali bagaimana pertemuan pada hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku senang begitu karena bisa mengundang secara langsung Presiden Brasil Lula da Silva ke Istana Merdeka Jakarta tadi saat penyambutan dan juga saat pertemuan atau tete-a-tete atau pertemuan empat mata di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menyampaikan begitu bahwa ada banyak kesamaan yang dimiliki oleh Brasil dan juga Indonesia, salah satunya terkait dengan ekonomi, dan juga saat ini Indonesia sedang melakukan atau secara masif begitu
mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dimana Brazil juga sudah lebih dulu melakukan kebijakan tersebut di Brazil begitu. Kemudian juga tadi dalam saat sambutannya begitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa pada hari ini akan ada 4 kesepakatan atau perjanjian yang kemudian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di mana juga tadi ada Presiden Prabowo Subianto menyoroti terkait dengan penguatan ekonomi, termasuk dengan terkait dengan Mercosur SEPA atau Mercosur komprehensif Mercosur SEPA yang merupakan ini mendorong kekuatan ekonomi bersama, di mana ini masih akan dibahas begitu karena masih dalam bentuk rencana. Namun jika Mercosur SEPA ini diimplementasikan begitu, ini akan membuat hubungan kedua negara semakin baik, terutama dalam bidang ekonomi. Dan saat ini kami masih terus nantikan bagaimana MOU tersebut akan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat menyoroti statement dari Presiden Brasil, di mana kedua negara memiliki jumlah populasi di mana kalau digabungkan ada 500 juta manusia. Ini merupakan 0,5 miliar dari populasi dunia. Dan juga tidak hanya itu, karena kedua negara juga menjadi bagian dari bridge, di mana untuk di bridge ini keduanya sudah tergabung secara resmi begitu. Dan Presiden Prabowo pada Juli lalu juga sempat mengunjungi atau hadir secara langsung di agenda bridge begitu. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Saat ini kami sedang menunggu bagaimana MOU kedua negara ini akan dilakukan begitu. Kembali ke studio, Akbar. Ya, saat ini pertemuan antara kedua kepala negara masih berlangsung dan setidaknya ada 4 MOU yang akan dilaksanakan oleh kedua kepala negara. Gilang, terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, ratusan penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan layanan jaminan kesehatan khusus terpadu JKT Dinas Sosial PPPA Kulon Progo. Lewat program ini, para penyandang disabilitas bisa mendapatkan berbagai layanan, mulai dari administrasi hingga kesehatan secara gratis dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Sosial PPPA menggelar layanan jaminan kesehatan khusus terpadu bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bumi Binangun. Lewat program ini, berbagai layanan gratis diberikan, baik itu terkait administrasi maupun kesehatan. Sejumlah layanan itu antara lain pembuatan dokumen kependudukan, pemeriksaan kesehatan, layanan terapi, hingga penyaluran bantuan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat. Kegiatan yang digelar di lingkungan kantor Dinas Sosial ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Disduk Capil, dan PMI. Melalui sinergi ini, warga Kulon Progo yang merupakan penyandang disabilitas dapat mengakses semua kebutuhan administrasi maupun layanan dasar dalam satu tempat tanpa harus berpindah-pindah lokasi dan menghabiskan banyak waktu. Sejumlah penyandang disabilitas pun mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan ini, seperti dirasakan Widi Nuryanto yang mendapatkan bantuan konsultasi sekaligus pemeriksaan dan terapi secara gratis tanpa harus pergi jauh ke rumah sakit. Kebetulan hari ini program Bubble Jam Khusus kami mengajukan kursi roda sport yang kebetulan mau saya pakai untuk fisik olahraga. Untuk memberikan fasilitas layanan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas untuk memperpendek atau mempercepat alur pelayanan. Nah, dalam proses normal itu mungkin bisa beberapa ratus kilo satu orang itu bolak-balik. Hari ini itu semua komponen disatukan, semua stakeholder pelayan disatukan, dokter umum, dokter ahli, kemudian rujukannya dan sebagainya. Ini sehingga saudara-saudara kita yang disabilitas itu datang ke sini kemudian langsung selesai hari ini. Guna mengoptimalkan program ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo mengaku akan terus menyelenggarakan layanan terpadu ini secara berkala di setiap Kapanewon, sehingga diharapkan para penyandang disabilitas di seluruh wilayah Kulon Progo dapat memperoleh pelayanan yang setara dan mudah diakses.
Demikian Jatmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Petugas gabungan di Kabupaten Jember melakukan pemangkasan pohon di sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Jember untuk mengantisipasi jatuhnya korban di jalan raya, salah satunya di jalan raya kawasan kampus Universitas Jember. Sebagai langkah antisipasi pohon tumbang di tengah kondisi cuaca ekstrim, petugas gabung dari unsur BPBD, PLN, TNI, Polri, dan OPD terkait melakukan pemangkasan pohon di sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Jember, di antaranya di kawasan kampus Universitas Jember. Fokus utama pemangkasan pohon saat ini adalah wilayah perkotaan, terutama di jalan lingkar kampus Universitas Jember yang memiliki risiko pohon tumbang, terutama pohon yang terlalu tinggi dan rimbun. Pemangkasan pohon di jalan raya ini akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk mengevaluasi efektivitas program ini. Jika hasilnya positif, kegiatan akan diperluas ke wilayah pinggiran. Kepala BPBD Jember, Indrati Purnomo, menjelaskan langkah ini bertujuan mengurangi risiko pohon tumbang atau ranting patah yang dapat membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar saat hujan deras disertai angin kencang. Karena saat ini kita memasuki bulan ekstrim cuaca yang dari pagi sampai siang itu panasnya sekali ya, panas sekali itu Kabupaten Jember, tapi jam 1 tahu-tahu ke atas, tahu-tahu mendung, hujan lebat disertai angin dan kadang disertai dengan hujan es. Ini yang menjadi salah satu mitigasi kami untuk pelaksanaan perangkasan pohonnya. Jadi itu karena untuk yang kemarin itu terjadi di kota sangat masif karena pohon yang besar, ternyata kita buka open usulan kepada masyarakat lewat kecamatan, ternyata banyak permohonan terutama yang di kota. BPBD Jember berharap dengan kolaborasi sejumlah pihak, resiko pohon tumbang dapat diminimalisir demi keselamatan bersama. Dari Kabupaten Jember, tim TVRI melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang. Saya Natasha Paruntu. Ya, dan Sekbar Syam pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.